بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Setiap anak keturunan Bani Adam, setiap anak keturunan Nabi Adam itu adalah orang yang banyak dosa. Seluruhnya, nggak ada pengecualian. Bangun subuh terlambat, dosa. Diselip sama mobil lain, langsung yang keluar yang kakinya 4, dosa lagi. Marah-marah, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Nontonnya ya yang macam-macam lah, dosa lagi. Melakukan dosa, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai menjadikan hatinya hitam gelap. Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh amal perbuatan kita. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bagaimana sih sebenarnya dalamnya neraka itu? Mendengar ada suara benda jatuh, suara batu yang jatuh ke dasar neraka, dilemparkan dari tepi neraka sejak 70 tahun. Sesungguhnya orang yang siksaannya paling ringan di neraka nanti adalah seorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api, yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Satu hari di neraka sama dengan apa? 1000 tahun di dunia. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai kita berputus asa. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada para hamba-hambanya di dunia supaya mereka membersihkan dosa-dosa tersebut, supaya nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan bersih, suci, putih dari dosa. Inilah inti dari pengajian kita pada kali ini, yaitu pelebur atau penggugur dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami pada hari yang mulia ini saya bisa bertatap muka dengan kaum muslimin dan kaum muslimat sebangsa dan senegara di tanah perantauan. Sama-sama merantau kita. Cuman bedanya antum di Jubel dan sekitarnya, ana di Madinah. Tapi sama-sama di Saudi.
merupakan kebahagiaan yang sangat besar. Kita bisa bertemu, apalagi bertemu di suatu majelis yang sangat mulia, yang kita doakan semoga majelis ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara pengajian ini, terutama kepada Ustadz Muhammad Hamid Alwi dan juga kepada para panitia yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kerja keras mereka di dalam timbangan amal kebaikan mereka pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, di penghujung tahun 2006, ketika kami pergi ke Masjid Nabawi, kebetulan sopir taksi yang anak naiki, dia ini bekerja sebagai satpam di sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Saudi Al-Mani. Dia cerita, semalam katanya, sekitar jam 10 malam, para dokter pulang dari kerja mereka menuju ke rumah masing-masing. Sambil mereka berjalan menuju ke rumah masing-masing, mereka saling ngobrol dan cerita di antara mereka. Di antara obrolan itu adalah bincang-bincang antara dua orang dokter, yaitu dokter A dan dokter B. Dokter A ini bilang sama dokter B, tolong fulan, besok segera kasih tahu kepada anak hasil tes laboratorium pasien C. Anak pengen segera ngasih resep dan seterusnya. Jadi bilang kayak gitu, pokoknya anak besok pengen segera tahu apa sih penyakitnya si C ini, supaya anak segera ngasih obat, ngasih dan seterusnya. Sudah 5 menit kemudian, satpam ini dikejutkan dengan deringan telepon di posnya, pos penjagaan dia. Ternyata telepon itu dari istri dokter A yang tadi minta apa kepada dokter B supaya ngasih apa, tes laboratorium pasien dia. Dari telepon itu istri dokter A ini nangis dan teriak mengatakan bahwasannya suami saya begitu masuk pintu rumah langsung terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Subhanallah. Barusan ngomong tentang apa? Pasiennya, ternyata dia dulu yang apa? Yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Gak ada yang tahu di mana kita akan mati. Kita nggak tahu kita kapan akan mati. Yang jadi pertanyaan, sudah siapkah kalau misalnya suatu ketika tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita? Sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang benar, nggak ada di antara kita yang selamat dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak keturunan Bani Adam, setiap anak keturunan Nabi Adam itu adalah orang yang banyak dosa. Seluruhnya, nggak ada pengecualian.